Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 1913013, Prodi Agroteknologi A. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas final ekologi pertanian, yaitu mempresentasikan mengenai laporan praktikum yang telah dilakukan, mulai dari laporan dekomposisi, laporan interaksi kompetisi dan biomasa, laporan faktor pembatas, dan laporan suksesi. Baiklah, langsung saja ke laporan pertama, yaitu laporan dekomposisi. Baiklah, laporan dekomposisi. Dekomposisi secara umum. Dekomposisi merupakan salah satu tingkat yang paling penting dalam daur biogeokimia. Tingkat dekomposisi yang merupakan suatu keadaan ketika unsur-unsur hara yang dikembalikan adalah dalam bentuk serasa yang tidak dapat langsung diserap oleh tanaman tetapi harus melalui dekomposisi terlebih dahulu. Setiadi 1983 berpendapat bahwa serasa merupakan material yang mampu diuraikan oleh mikroorganisme dan organisme lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi, yaitu tipe serasa, yang kedua temperatur, yang ketiga pengaruh pH, keempat oksigen, dan kelima bakteri. Keuntungan atau pentingnya laju dekomposisi. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. Ketiga, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. Keempat, meningkatkan keaktifan mikroba tanah. Kelima, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman dan meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Ini adalah hasil dan pembahasan, yaitu hasil praktikum. Pada praktikum ini, kami mengamati laju dekomposisi pada daun merica dengan 4 perlakuan, yaitu pada P1, perlakuan daun segar yang dicaca, P2, daun kering yang dicaca, P3, daun kering, dan P4, daun segar. Sebelum perlakuan, sifat fisik daun. Pada perlakuan P1, sifat fisiknya berwarna hijau tua dan berbau. Berat daun sebelum perlakuan yaitu 10 gram. Setelah penyimpanan 30 hari, sifat fisik daun berubah menjadi warna coklat dan berbau tanah, dan setelah di oven berat daunnya menjadi 2,5 gram, laju dekomposisinya itu 1,500. Pada P2, daun kering yang dicaca. Sebelum perlakuan, sifat fisik daun berwarna coklat tua. Sebelum perlakuan, berat daun 10 gram. Lama penyimpanannya 30 hari. Sifat fisik daun berubah menjadi warna coklat tua, berbau tanah. Setelah di oven, berat daun mengalami perubahan di mana 8,8 gram. Laju dekomposisinya 53,04. Pada P3, daun kering. Sebelum perlakuan, sifat fisik daun berwarna coklat tua, berat daun 10 gram. Lama penyimpanan 30 hari. Sifat fisik daun yaitu berwarna coklat, tidak berbau. Setelah di oven, berat daun berubah menjadi 6,9 gram. Laju dekomposisi 3,1. Yang keempat, daun segar. Sebelum perlakuan, sifat fisik daun berwarna hijau tua dan berbau. Sebelum perlakuan, berat daun 10 gram. Lama penyimpanan 30 hari. Sifat fisik daunnya berwarna coklat, berbau. Setelah di oven, berat daun berubah menjadi 4,4 gram. Laju dekomposisi 33,1. Nah, untuk tabel 2, laju dekomposisi 2 bulan. Pada pengamatan ke bulan kedua, laju dekomposisi berbeda dengan bulan pertama, dengan hasil daun segar yang dicaca menjadi 2,5 gram, berwarna hijau tua, dan daun kering yang dicaca, daun kering
daun kering yang dicaca berubah menjadi 2,5 gram. 2,5 gram berwarna hijau tua, dan daun kering 9,1 gram berwarna coklat, serta daun segar 2,3 gram berwarna coklat. Berdasarkan proses dekomposisi serasa di antara lain dipengaruhi oleh kualitas sifat fisik serasa tersebut dan beberapa faktor lingkungannya. Adapun lampiran proses praktikum. Sebelum perlakuan P1, P2, P3, dan P4, laju dekomposisi 1 bulan. P1, P2, P3, dan P4. Laju dekomposisi 2 bulan. P1, P2, P3, dan P4. Itulah tadi presentase dari saya mengenai laporan pertama, yaitu dekomposisi. Selanjutnya akan ke praktikum kedua, yaitu interaksi, kompetisi, dan biomassa. Baiklah, selanjutnya interaksi, kompetisi, dan biomassa. Interaksi kompetisi secara umum. Kompetisi adalah salah satu bentuk interaksi antar dua atau lebih organisme dalam mempertahankan sumber daya berupa ruang tumbuh, unsur hara, air, oksigen, cahaya, dan sebagainya. Sedangkan interaksi adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kompetisi interspesifik secara umum. Kompetisi interspesifik secara umum merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua populasi yang terlibat. Interaksi ini terjadi ketika dua populasi yang saling bersaing untuk hidup di habitat dan sumber makanan yang sama. Kompetisi interspesifik antar dua spesies ini dapat menyebabkan kepunahan salah satu atau kedua kompetitor yang saling berkonsistensi di habitatnya. Selanjutnya, kompetisi intraspesifik secara umum. Kompetisi intraspesifik adalah persaingan yang terjadi antar organisme atau individu yang memiliki spesies yang sama. Secara teoritis, interaksi di antara keduanya, kompetisi dalam arti yang luas, merupakan suatu interaksi antara dua atau lebih populasi yang mempengaruhi pertumbuhan dan hidupnya secara merugikan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, biomassa secara umum. Secara umum, biomassa merupakan bahan yang dapat diperoleh dari tanaman baik langsung maupun tak langsung. Biomassa merupakan istilah untuk bobot hidup dan biasanya dinyatakan bobot kering untuk seluruh atau sebagian tubuh organisme, populasi, dan komunitasnya. Biomassa tumbuhan bertambah karena tumbuhan menyerap karbon dioksida (CO2) dari udara dan mengubah zat ini menjadi organik melalui proses fotosintesis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya biomassa. Yang pertama itu keterapatan tajuk dan persaingan mendapatkan cahaya. Yang kedua, peningkatan suhu tanah dan merangsang metabolisme dekomposer untuk mempercepat laju mineralisasi perombakan bahan organik melalui CO. Yang ketiga, jumlah organisme dan vegetasi yang berbeda di dalam suatu populasi atau daerah. Yang keempat, pencemaran kimia dan organik merupakan pembuangan bahan-bahan kimia di dalam suatu populasi yang dapat menyebabkan populasi menjadi rusak dan tercemar. Yang kelima, perubahan iklim, perubahan cuaca, dan perubahan kecepatan angin. Ini adalah hasil dan pembahasan praktikum kedua. Hasil praktikum. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut. Pada pengamatan
kompetisi intraspesifik pada perlakuan A1 diperoleh tinggi tanaman untuk polybag pertama yaitu 21,3 cm, polybag kedua 35,4 cm. Jumlah daun untuk polybag pertama 11 helai, polybag kedua 17 helai. Berat kering untuk polybag pertama 20,2 gram, polybag kedua 18,9 gram, dan biomasa untuk polybag pertama 46 gram garing meter pangkat 2, polybag kedua itu 87,6. Sedangkan untuk A1 tinggi tanaman untuk polybag pertama yaitu 177 cm, polybag kedua 130 cm. Jumlah daun untuk polybag pertama 13 helai, polybag kedua 12 helai. Berat kering untuk polybag pertama itu 19,3 gram, polybag kedua 22,1 gram. Dan biomasa untuk polybag pertama itu 47 gram garing meter pangkat 2, dan polybag kedua 49,9. Sedangkan untuk A3, tinggi tanaman untuk A3 pada polybag pertama 165 cm, polybag kedua 150 cm. Jumlah daun untuk polybag pertama itu 16 helai, polybag kedua 10 helai. Berat kering untuk polybag pertama 126 gram, polybag kedua 17,5 gram, dan biomasa untuk polybag pertama 50,2, polybag kedua 39,8. Baiklah, selanjutnya lampiran proses praktikum. Pengamatan, hasil pengamatan. Baiklah, itulah tadi hasil persentase saya mengenai praktikum interaksi, kompetisi, dan biomasa. Selanjutnya ke persentase ketiga mengenai praktikum faktor pembatas. Ya, faktor pembatas. Faktor pembatas pertumbuhan secara umum. Hubungan antar organisme tumbuhan sangatlah rumit, namun tidak semua faktor sama pentingnya pada situasi untuk organisme. Semua organisme mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor yang konstan, maka faktor itu tidak merupakan faktor pembatas. Faktor pembatas cahaya. Cahaya yang redup akan mengakibatkan lambatnya fotosintesis sehingga dapat menghambat proses pertumbuhan. Salah satunya adalah penambahan luas daun. Luas daun berpengaruh terhadap kapasitas penangkapan cahaya. Selanjutnya, faktor pembatas air. Ketersediaan air merupakan salah satu cengkrama abiotik yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Air merupakan faktor utama yang berperan dalam morfologi tanaman. Tanaman dikatakan mengalami kekeringan jika tanaman tersebut kehilangan 50% air. Baiklah, ini adalah hasil dan pembahasan mengenai praktikum yang telah dilakukan. Hasil pengamatan faktor pembatas oleh cahaya. Tabel 4.1 pengamatan kangkung minggu pertama. Berdasarkan pengamatan tersebut diperoleh hasil bahwa untuk faktor pembatas pada minggu pertama dengan perlakuan 0%, tinggi tanamannya itu 0% cahaya, tinggi tanamannya itu 4,4 cm, jumlah daunnya 2 helai. Dan untuk pengamatan untuk perlakuan A2
100% cahaya, tinggi tanamannya itu 4,2 cm, jumlah daunnya 5 helai, dan tabel 2.4.2 pengamatan kangkung minggu ketiga. Pada perlakuan A1, 0% cahaya, tinggi tanaman 8 cm, jumlah daunnya 8 helai. Dan untuk A2, perlakuan 100% cahaya, tinggi tanaman 33 cm, jumlah daunnya 12 helai. Langsung saja, tabel pengamatan faktor pembatas oleh air, pengamatan kangkung minggu pertama. Untuk jumlah helai di mana pada perlakuan 0% cahaya pada minggu pertama, tanaman dengan perlakuan B1, penyiraman setiap hari. Baiklah, selanjutnya untuk tabel 4.3 pengamatan kangkung minggu pertama. Kemudian untuk faktor pembatas air pada minggu pertama, dengan perlakuan penyiraman setiap hari sudah tumbuh dengan tinggi tanaman 4,2 cm, minggu berikutnya 8,3 cm. Akan tetapi sangat berbeda dengan tinggi tanaman dengan penyiraman 3 hari sekali, yakni 4,8 cm, kemudian minggu berikutnya menjadi 8,2 cm. Untuk penyiraman sekali sehari pada minggu pertama 13,1 cm, minggu berikutnya menjadi 18,2 cm. Dan untuk penyiraman 7 hari sekali untuk minggu pertama 19,4 cm dan minggu ketiga 29,6 cm. Jadi dapat dibandingkan bahwa tanaman yang selalu disiram itu lebih cepat tumbuh daunnya dan lebih cepat pula bereproduksi. Dibandingkan dengan tanaman yang selalu disiram itu lebih cepat tumbuh daunnya dan lebih cepat bereproduksi dibandingkan dengan tanaman yang disiram dengan 3 kali, 5 kali, dan 7 kali sehari. Dan dapat pula dikatakan bahwa air merupakan faktor lingkungan yang sangat penting karena semua makhluk hidup memerlukan air. Selanjutnya, berat kering kangkung. Berat hasil yang diperoleh dari penimbangan di oven adalah untuk B1 dengan perlakuan setiap hari penyiraman adalah 8,16 gram, setelah di oven menjadi 5 gram. B2 penyiraman 3 hari sekali sebelum di oven 26,2 gram, setelah di oven 8,27 gram. B3 penyiraman 5 hari sekali sebelum di oven 28,3 gram, setelah di oven 8,6 gram. B4 penyiraman 7 hari sekali setelah di oven 10,2 gram, setelah di oven 9,6 gram. Lampiran proses praktikum A1 dan A2, B1, B2, B3, dan B4. Baiklah, itulah tadi hasil presentase saya dari praktikum ketiga, yaitu faktor pembatas. Selanjutnya ke praktikum keempat, yaitu suksesi. Baiklah, praktikum suksesi.
Suksesi secara umum. Suksesi ekologi adalah suatu komponen yang dasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi. Suksesi terjadi akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi akan berakhir dengan pembentukan suatu komunitas atau ekosistem yang disebut klimaks. Jenis-jenis suksesi. Yang pertama, suksesi primer. Suksesi primer adalah perkembangan hubungan secara gradual pada suatu daerah yang sama sekali belum ada vegetasi sehingga mencapai keseimbangan atau klimaks. Yang kedua, suksesi sekunder. Suksesi sekunder ini muncul dari daerah yang sebelumnya ada vegetasi baik sebagian maupun hampir seluruhnya telah rusak. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan suksesi yaitu iklim, topografi, dan biotik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil praktikum berdasarkan perlakuan yang telah dilakukan maka diperoleh data sebagai berikut. Tabel 4.1 hasil pengamatan vegetasi sesuai perlakuan. Dari praktikum yang telah dilakukan sebelum pengamatan diperoleh data tanpa pengerusakan tanah atau PO. Dominasi jenisnya 24, dominasi reaktifnya 33,3%, kerapatan reaktif 6 dan kerapatan jenis 6, kerapatan reaktif 0,3%. Kedua, pada pengerusakan tanah atau P1, dominasi jenis 20, dominasi reaktif 27,7%, kerapatan reaktif 5 dan kerapatan jenis 5, kerapatan reaktif 0,2%. Untuk P2, penutupan dengan tanah. Dominasi jenisnya 18, dominasi reaktifnya 25%, kerapatan jenisnya 4,5%, kerapatan reaktifnya 0,25%. Dan untuk pembakaran lahan atau P3, dominasi jenisnya 10, dominasi reaktifnya 25%, kerapatan jenisnya 2,5% dan kerapatan reaktifnya 0,13%. Pada pengamatan pertama, pada data perlakuan tanpa pengerusakan tanah atau PO, dominasi jenisnya 38, dominasi reaktif 43,18%, kerapatan jenis 19, kerapatan jenis 9,5 dan kerapatan reaktif 1,4%. Pada pengerusakan tanah atau P1 diperoleh data untuk dominasi jenisnya 16, dominasi reaktif 18,18%, kerapatan reaktif 4 dan kerapatan jenisnya 16, dominasi reaktif 18,8, kerapatan reaktif 4 dan kerapatan jenis 4 dan kerapatan reaktifnya 0,06. Untuk P2 dengan penutupan dengan tanah. Dominasi jenisnya 16, dominasi reaktifnya P2 16, dominasi reaktifnya 18,8%, kerapatan jenis 4, kerapatan reaktif 0,6%. Untuk P3 atau pembakaran lahan, dominasi jenisnya 31, dominasi reaktif 20%, kerapatan jenis 8,5%, kerapatan reaktif 0,6%. Pada pengamatan pertama, untuk PO tanpa pengerusakan tanah, dominasi jenis 42, dominasi reaktif 26%, kerapatan reaktif 10,5, kerapatan reaktif 1,0%. Untuk P1 pengerusakan tanah, dominasi jenis 22, dominasi reaktif 13,6%, kerapatan jenis
3,5, kerapatan reaktif 0,5%. Untuk P2 penutupan dengan tanah, dominasi jenis 60, dominasi reaktif 37,2%, kerapatan jenis 15, kerapatan reaktif 12,3, dan untuk P3 atau pembakaran lahan, dominasi jenis 31, dominasi reaktif 19%, kerapatan jenis 7,7, dan kerapatan reaktif 0,80%. Ini adalah lampiran praktikum keempat. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil presentase saya mengenai semua laporan praktikum yang telah dilakukan, mulai dari dekomposisi, interaksi kompetisi dan biomasa, faktor pembatas, dan suksesi. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata pengucapan saya sangat minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.